Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti bagian plat kupling atau fiber kupling di motor Honda Repo. Honda Repo Pit ini Honda Repo yang udah injek ya. Pertama teman-teman turunkan dulu bagian oli mesinnya, dan setelah itu membuka bagian footstep yang sebelumnya sudah saya bongkar. Agar lebih leluasa, teman-teman juga buka bagian knalpot ya. Dan setelah knalpot, buka juga bagian engkol starter. Oh, enggak. Busina paling ah. Kalau belum diturunkan, teman-teman turunkan dulu olinya menggunakan kunci 17 ya. Karena membuka mesin otomatis olinya akan tumpah. Buka baut bloknya seperti biasa gunakan kunci 8. Pakai manual boleh, pakai kunci 8 boleh ya. Kalau yang punya impact boleh pakai impact kunci 8. Nah, ini masalahnya kenapa diganti bagian plat kupling atau kanvas kupling. Itu gejala awalnya biasanya saat motor masuk gigi digas, dia tuh nggak mau jalan, nggak mau langsung jalan, agak sedikit ngeden ya. Tapi tidak hanya di angkatan pertama, biasanya di 2 ke 3, 3 ke 4 saat motor akselerasi juga sama ya, seperti itu ada ngeden. Nah, itu biasanya bagian plat kuplingnya, bukan kanvas gandanya. Untuk kanvas gandanya motor ini aman, jadi masalahnya hanya ada di bagian plat kupling saja. Oke, teman-teman akan menemukan dua part ini ya. Ini untuk mengungkit bagian kupling. Nah, ini penahannya, penahan dudukan pelor seperti ini. Untuk pelornya nempel di bagian blok. Nah, lanjut kita membuka bagian kuplingnya. Jadi terlebih dahulu kita buka bagian depan dulu ya, bagian kanvas ganda. Baut kanvas ganda di sini. Ini penutup jalur oli karena di bagian dalamnya ada muruk kopling. Kita buka ini dulu pakai kunci 8. Nah, seperti ini. Di bagian dalamnya ada mur kopling. Sebelum membuka bagian ini, saya buka dulu baut-baut di bagian rumah plat kupling. Nah, di sini menggunakan kunci 10. Buat yang pemula, usahakan jangan sampai lupa ya. Kalau bisa seperti saat pengerjaan teman-teman divideoin, jadi pas masangnya kalau bingung bisa lihat videonya, bisa lihat video sendiri ya, biar proses perakitan nanti kalau ada yang lupa nggak ada yang ketinggal. Nah, di bawah ini ya, ini juga ikut dibuka karena untuk menarik rumah kupling harus bersama dengan mangkok oli nih, pakai kunci 10 juga. Di bagian bawah ada 2 baut 10 seperti ini bautnya, yang ukuran lebih pendek dari lebih pendek, ini lebih pendek atau lebih panjang? Oh, lebih panjang ya dibanding baut rumah kupling. Ini ada 4. Ini jangan sampai nanti teman-teman kalau lupa ya, sebaiknya di video kalau buat yang pemula, biar nggak lupa saat proses pemasangan. Nah, untuk membuka bagian murnya, teman-teman kalau nggak punya kunci mahkota boleh pakai obeng min ya, dipukul-pukul. Atau kalau sebaiknya teman-teman pakai kunci khusus, kunci mahkota. Kunci mahkota itu bentuknya seperti ini. Kalau yang murah-murah harganya sekitar 35.000 dari Grip On. Kisaran harganya itu seperti itu. Kunci mahkota tuh ada 2 ya, ukuran kecil sama besar. Yang besar di bagian depan, yang kecil untuk power kopling bagian belakang.
Nah, di sini ada sepinya, sepi pengunci untuk yang depan. Buka dulu sebelum membuka bagian murnya. Satu lina bu. Oh oleh mesinnya. Hilapnya bu. Beli macet bu. Mohon. Tos macet mah awis. Nah, ini untuk yang di sini ringnya agak tebelan ya, tuh. Oke, kalau susah nariknya, buka dulu bagian ininya apa, kanvas gandanya ya. Udah tinggal ditarik saja, lalu disusul membuka mangkok otomatis sama rumah kupling atau rumah plat kupling secara bersamaan. Tarik, nah seperti ini. Sudah gosong ya, untuk rumahnya ini masih aman, cuman gosong saja, bisa kita cuci. Nah ini masalahnya di sini, ini platnya sudah gosong ya. Ini untuk platnya sebenarnya masih ada, cuman udah gosong, tidak terlalu tipis juga tapi udah gosong. Keadaan asar ya. Oke, ini plat kupling yang baru yang akan kita pasangkan. Terlebih dahulu kita rangkaikan, sebelum dinaikkan ke motor kita rangkaikan dulu. Bebas ya, pemasangan rumahnya bebas, tidak ada titik. Di Honda itu bebas, di Honda Repo bebas, Repo Blade bebas. Nah ini posisinya di sini ya. Nah setelah rumah kupling, sip bosnya. Untuk memasangkan rumah kupling, jadi masukannya sama seperti saat membuka tadi, jadi kita pasangkan secara bersamaan. Nah, untuk gigi ya, sebelum dimasukkan ini putar dulu ke sini, ke depan. Nah, putar, lalu tempel ke sini, lalu masukkan ke as. Sip. Nah, di sini gigi ini harus nempel ke gigi yang belakang. Gigi primernya harus nempel ke gigi yang belakang, gigi sekunder. Mangkok. Nah, sebelum memasangkan mur, kita pasangkan dulu ini mangkok oli yang ada posisinya di bagian belakang dari rumah
kanvas kupling atau rumah plat kupling. Nah ini posisi bautnya ada dua ya, lebih panjang dari baut rumah kupling. Nah jangan sampai tertukar. Untuk bagian depan ada ringnya, ada 3. Pertama ring seperti ini, ring spi. Disusul ring ini nih, ring plat. Murnya mur yang besar. Di bagian belakang ringnya 1 yang tebal, yang bentuknya seperti ini. Dan murnya yang kecil. Untuk yang depan jangan lupa di situ kan ada ringnya, itu ring pengunci, jangan lupa dikunci biar murnya nggak kendur. Penahannya ada ini, tutup oli, ini jalur oli. Ini plat penekan, fungsinya sebagai pengganti dari per. Letakkan di sini. Disusul ini sebagai penutupnya. Posisi bebas ya. Pakai kunci 10, yang panjang bautnya kurang lebih 1,5 cm. Jangan terlalu kencang. Sudah ya, kalau sudah seperti ini pasangkan ini plat push. Ini untuk tuas pengukitnya, di sini ada ciri ya. Nah, ini ada garis di bawah sini, harus pas dengan titik yang ada di sini nih, ada titik. Ini titik, di sini ada garis, jadi harus lurus. Kalau nggak lurus nanti ngaruhnya saat nginjak plesenelang. Kalau ke depan gampang, nanti ke belakang susah masuk gigi ya. Kalau susah, kalau copot terus, teman-teman bisa memberi sedikit bagian grease atau stemplet di bagian sini depan ini. Kalau susah kasih grease aja seperti ini. Tapi grease, usahakan grease yang bersih ya, grease CVT kalau ada. Nah, sip. Set.
Sebelum saya akhiri videonya ya, untuk sebelum memasukkan oli atau sebelum kita coba motornya, sebaiknya setel ulang bagian kupling seperti untuk menyetelnya seperti ini. Kendorkan dulu, putar ke sebelah kiri bagian mur penguncinya, kendorkan. Nah, kalau sudah kendor, bautnya yang saya pegang ini putar mentok ke kiri. Nah, mentok sampai, kalau pakai tangan nggak pakai tenaga itu mentok yang nggak bisa muter. Nah, kalau mentok seperti ini berarti udah setelan udah habis. Putar ke kanan sedikit, set. Nah, lalu kencangkan. Sambil ditahan ya, kencangkan sambil ditahan, jangan sampai baut setelannya ikut muter. Nah, kalau sudah tinggal masukkan olinya dan bisa kita coba motornya. Sudah, inilah proses cara mengganti fiber kopling di motor Honda Repo.